Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian, Bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang percintaan ya. Kira-kira bagaimana kehidupan percintaanmu ke depannya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Kita lihat apa yang terjadi dengan percintaan. Ini bisa dari dirinya ke kamu ataupun kamu ke dirinya. Dan nanti lebih jelasnya di akhir readingan akan saya bacakan koneksi dari inisial dan zodiaknya, di mana dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini. Ada yang bilang Kak Ica tidak resonate, berarti readingan ini bukan untukmu, jangan dipaksakan ya, karena ini energi yang tinggi energinya yang saya ambil, yang saya bacakan. Kalau energimu rendah ya nggak usah dipaksakan. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya ya. Jadi ada yang bilang Kak Ica kok mirip ya, Scorpio, Virgo. Ya ini rangkuman ya, rangkuman semua energi ya. Jadi bicara energi bukan per zodiak. Saya bikin judulnya per zodiak itu agar algoritma dapat datang muncul di HP kamu ya. Dan kalaupun mungkin dari persodiaknya di situ ada yang tambahan, ya saya tambah, saya edit, saya tambah, ataupun ada yang dikurangi, saya kurangi. Ya, ataupun kalau sama ya sudah saya kirimkan editannya sama gitu ya. Jadi kalaupun sama ya berarti energinya sama. Ya, karena bukan bicara tentang zodiak, ini kita bicara tentang energi. Jadi fokuslah pada zodiakmu, nggak usah kepo pada zodiak orang lain ya. Ngapain mau zodiak orang lain ya? Lucu ya, sama seperti orang-orang yang mana kondisinya dia tidak beres dengan diri sendiri tapi mau kepo urusan orang ya. Lucu, tetapi ya itu dari kalian aja ya. Yang pastinya di sini bicara tentang energi. Untuk zodiaknya sudah terangkum semuanya ya. Jadi fokuslah pada diri sendiri, fokuslah pada zodiakmu gitu. Dan ini hanya untuk menghibur, jangan dibawa serius ya. Dan kalaupun mungkin kamu mau serius, kayak saya mau serius, ya sudah silakan personal reading, karena ini energinya acak, energinya banyak orang, energi random. Jadi belum tentu sesuai 100% energimu. Kamu mau 100% energimu, silakan hubungi kontak WA saya ya. Jadi ada yang bilang Kak Ica ini nggak resonate. Ya bagaimana, ini kan readingan umum, bukan readingan untuk kamu. Khusus untukmu ya silahkan personal reading dan itu berbayar ya. Oke, kita langsung saja untuk percintaan. Di sini Five of Cups, ada Eight of Pentacles. Kita lihat ada Knight of Swords. Wah, ini bicara drama cinta nih. Tarik ulur bingung ya. Ini ada mantan yang mau balik ya. Ada juga pasangan yang ya ngambek-ngambekan. Ataupun juga diam-diaman. Ataupun ya on off dalam komunikasi. Ataupun juga nih orang baru datang, on off juga, dia pergi besok muncul lagi, memberikan senyuman manis, tatapan indah, ujung-ujungnya dia pergi lagi ya. Jadi bingung dengan drama-drama cinta ya. Waduh ya, ke depan ini kamu akan mendapatkan drama cinta. Jadi kamu di posisi mana? Posisi jomblo kah atau sudah berpasangan? Kamu bisa menyesuaikan ya. Kalau jomblo ada yang mau datang, tapi ujung-ujungnya dia berikan harapan, kamu udah baper, dia pergi. Ataupun ini kamu dia bikin dia baper,
ujung-ujungnya dia sudah baper, kamu pergi lagi, ya, off lagi. Habis itu tiba-tiba kamu datang lagi memberikan harapan, ya, senyum-senyum manis, menawan, ya, akhirnya dia kesemsem. Habis itu kamu pergi lagi. Wah, dia tambah pusing nih, ya. Nih orang nih mempermainkan diriku nih, dia marah, ya, kecewa nih, ya. Jadi ada yang kayak ini orang kayak gimana ya, bikin pusing aja ya. Jadi sosok yang tidak bisa ditebak, sosok yang bikin stres ya. Dan ya lebih banyak diam aja sih kalau yang jomblo ya. Kalau yang berpasangan saya lihatnya penuh drama, ribut masalah kecemburuan, masalah waktu. Ada saja hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting tapi diributkan ya. Ini lebih ke khusus pacaran ya. Kalau pacaran ini on off, kenapa kamu nggak hubungi aku? Ribut lagi. Kenapa kamu nggak bisa balas walaupun cuman semenit ya? Atau cuman ketik aja 1 menit ataupun apakah gitu ya. Aku khawatir gitu. Ribut lagi ya. Ataupun mungkin ada yang bicara tentang uang, bantu dulu dong, kamu bilang nggak ada uang, dia marah, ribut lagi ya. Ataupun mungkin tidak ada ketransparansi keuangan ya untuk pasangan. Mungkin yang sudah nikah ribut lagi, diam lagi, marah lagi ya. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa dalam artian yang sudah menikah nih kayaknya pendam-pendam ya. Karena masalah paling faktor utama itu adalah dari sisi waktu dan sisi keuangan ya. Sudah nggak ada waktunya untuk keluarga tapi nggak ada duitnya juga ya. Ataupun mungkin wanita kalau Wonder Woman ya, kerja karir ya, terabaikan pasangannya, nggak siapkan makanan, pulang lembur, anak nggak diurus. Nah ini ya, jadi marah ya, kenapa kamu begitu, kenapa ya, akhirnya tersinggung lagi ya, nanti ribut lagi ya, sudah kalau gitu kamu cari uang ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang akhirnya marah ya, karena ya harus ada yang dikorbankan. Kalau wanita bekerja ya otomatis harus korbankan waktu, tenaga, biaya juga untuk keluarga ya, dikorbankan keluarganya karena ya waktunya untuk kerja. Nah begitupun dengan pasangan cowok di sini, yang mana mengorbankan waktunya, tapi memang kalau untuk cowok ini agak berat ya, karena memang ekonomi lagi nggak bagus ya, dengan kondisi kehidupan yang lagi penuh dengan kesesakan ya. Barang-barang naik, gaji nggak naik-naik, ini yang akhirnya ribut dengan pasangan. Ataupun ada mungkin hutang yang diambil dan uangnya nggak cukup, akhirnya ribut lagi dengan pasangan ya. Ataupun mungkin ambil cash bond, ada potongan, jatah bulanan kurang, nah ini akhirnya ribut lagi. Ribut nih bukan artinya ribut marah-marah, kayak diam gitu ya, diam dan kecewa, kenapa kamu nggak bilang, kenapa kamu ambil hutang nggak bilang gitu. Nah ini ya, dari sisi yang sudah menikah, wah ini drama, ini bicara tentang duit ya. Tetapi memang saya lihat di sini kamu lebih tenang ya. Ya udah kalau memang begitu ya sudah, dibandingkan saya stres, saya pusing ya. Di sini ada Six of Cups, Nine of Swords ya, dimana ya lebih fokus kepada diri sendiri dan lebih fokus pada keluarga ataupun anak ya, ketimbang pasangan yang penuh drama. Kalaupun mungkin kondisinya di sini kita lihat ke jomblo lebih udah deh, dibandingkan on off ya, ujung-ujungnya saya pusing lagi, saya stres lagi gara-gara cinta yang nggak jelas ya. Belum jadian aja udah pusing. Apalagi kalau jadian dengan kamu, mungkin bisa gila gua ya. Dan ada beberapa yang mantan mau datang juga, saya lihat ya, sudah tahu punya pasangan ya. Mantan ini kayak macam mantan nggak tahu diri juga ya. Penuh drama, mungkin dia bosan dengan pasangannya, dia mau datang ke kamu nih ya, nggak tahu diri, mau triparty ya. Ataupun mungkin karena dia udah putus dengan pasangannya atau nggak dapatkan jatah ya, dia mau ke kamu ya. Nah ini dikira kamu tuh seperti sosok yang dulu yang gila-gila akan cintanya gitu, atau mengemis cintanya, kamu nggak mau ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini akhirnya mungkin mengambil jalan hukum ya. Wah, jalan hukum nih bahaya nih, karena dia mengganggu, akhirnya mengancam, saya lapor kamu ke keluargamu atau saya lapor kamu ke polisi kalau masih ganggu-ganggu aku. Nah ini ada beberapa yang tegas, dimana udah tidak mau dengan cinta-cinta drama yang palsu, yang hanya untuk merugikan, hanya sesaat, ataupun akhirnya nanti dituduh bahwa dia yang pelakor atau pebinor dalam rumah tangga orang, ataupun dari sisi percintaan ya. Jadi nggak ada bicara tentang mantan-mantan yang on off, apalagi suami atau istri orang ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, tapi memang ada yang menggoda dan tergoda, cuman masih membatasi diri,
karena ibaratkan gini, udah punya banyak masalah baru kamu mau datang untuk tambah masalah. Kalau kamu banyak duit sih nggak apa-apa. Tapi kalau carry ngapain? Nah, ini ada beberapa yang akhirnya juga kalaupun tergoda karena mungkin ada plusnya ya, yaitu mungkin dia punya duit. Tetapi ini memang saya lihat energinya nih orang-orang yang tidak tahu diri, kere miskin yang datang. Jadi ngapain ya, sudah tua, tidak tahu diri. Nah, ini ada beberapa yang berpikir nih orang ini kayak gimana ya, mantan tidak tahu diri nih ya. Sudah menyakiti, datang seolah-olah tidak ada masalah ya. Kamu di posisi mana ya? Maaf ya, kita bicaranya belak-belakan aja ya, karena ada beberapa yang berpikirnya realistis ya. Ngapain saya mau terkoneksi dengan laki-laki atau perempuan yang matre, ataupun laki-laki mokondo ya. Ngapain? Hidupku udah susah, kamu harus datang masuk dalam hidupku itu adalah orang-orang yang memprovider diriku gitu. Ketimbang kamu membuat beban, membuat pusing, membuat masalah. Nggak ada, nggak mau. Ya, jadi ada beberapa yang tegas dalam dirinya di mana saya tidak mau terkoneksi dengan mantan-mantan tidak tahu diri, apalagi mantan miskin ya. Ya, ini saya belak-belakan aja karena memang ada beberapa yang realistis dan tidak mau terkoneksi lagi dengan orang toksik yang mana dulu kamu bantu dia nggak tahu diri ya, pada saat sudah sukses ataupun kamu mungkin jatuh mereka nggak ada untukmu. Nah, ini jadi kamu sudah banyak belajar tentang mereka yang penuh drama ya, yang mana hanya mau memanfaatkan dirimu ya, dari sisi keuangan ataupun dari sisi waktu ataupun dari sisi kesepian ya. Nih, kamu tidak mau seperti dulu lagi yang terjebak dalam cinta palsu, cinta monyet mereka, apalagi kalau dia sudah mempunyai pasangan, mau ngajak-ngajak selingkuh, mau ngajak-ngajak strip party, oh tidak ya, karena hidupmu udah rumit, udah mumet, udah pusing. Jangan tambah-tambah masalah, ribut dengan pasangannya nanti untuk memperebutkan laki-laki atau perempuan yang nggak jelas ataupun ya yang biasa-biasa aja menurut ini ya, karena seiring usia kamu sudah kayak udah jelek juga, belagu, kiri juga belagu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, matre aja ya, datang hanya untuk duit saja. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Tolak ukurnya duit. Kenapa? Karena ada beberapa yang melihat kamu sudah jaya, melihat kamu sudah bahagia, melihat kamu sudah enjoy, melihat kamu sudah happy ya. Berarti dia tahu bahwa kamu secara finansial sudah up. Nah, ini ada yang mau datang-datang dengan cara I love you, datang-datang hanya untuk persinggahan ataupun ya pinjam duit, tetapi dengan kata manis, senyuman manis, ataupun dengan silaturahmi. Nah, ini ada alasan-alasan seperti gitu yang mana kamu sudah tahu, kamu sudah baca bahwa nih orang nih niatnya nggak bagus. Pada saat saya jatuh kamu di mana? Pada saat saya sudah berdiri kamu datang hai seolah-olah nggak tahu apa-apa. Dan ini pun ada mantan pasangan yang tidak bertanggung jawab ingin datang rujuk ya. Mungkin kamu sudah bertengkar lama ya, 2-3 tahun pisah ranjang, tapi ingin mau rujuk lagi dengan kata anak-anak juga ya. Ataupun alasan ini, alasan itu kamu nggak mau ya. Mendingan sendiri-sendiri walaupun mungkin kondisinya belum cerai resmi negara, ini kalau sudah nikah ya. Dibanding bersama tapi benalu, berjuang sendiri, tidak mengerti, tidak peka ya, akhirnya pusing sendiri, nanti terjatuh lagi kayak dulu, miskin lagi ya. Dulu saya miskin, kamu di mana? Saya sekarang udah bernafas lega, kamu mau datang untuk bikin saya sengsara lagi, biar saya sesak lagi, enggak. Nah, ini ya, kamu belajar dari pengalaman ya, tidak mau drama-drama akan cinta. Kalaupun mungkin nanti ada yang datang orang baru, saya lihat di sini, kamu juga lihat ya, kalau dia penuh drama ngapain ya. Mendingan gak usah punya pacar ketimbang drama-dramaan, bikin pusing. Sekarang ini fokus pada karir, fokus pada duit, bukan fokus pada percintaan penuh drama yang gak jelas sama orang yang nggak ganteng juga, nggak cantik juga ya, ujung-ujungnya porotin ya. Nah, ini ada beberapa yang berpikir seperti gitu. Saya nggak terlalu fokus kepada cinta, saya fokus pada duit ya, karena duit itu akan membahagiakan. Kalau cinta itu hanya menyakiti ya, menurut ada yang beberapa seperti gitu, yang mana manisnya cuma di awal, pahitnya berkelanjutan sampai akhirnya ya muncul trauma lagi. Nah, ini ada beberapa yang mendingan saya nggak punya pacar, nggak punya pasangan ketimbang saya nggak punya duit. Betul tidak? Ketik di kolom komentar ya, karena duit itu akan membahagiakan kalau ada ya. Nggak ada duit baru ada pacar bikin pusing ya, mendingan nggak ada pacar, yang penting banyak duit. Aduh, lucu ya, tapi ini yang terjadi, yang saya lihat ya, dimana kamu tidak mau drama-drama cinta yang nggak jelas ya. Begitupun dengan yang berpasangan ataupun yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah nih ya sudah fokus kepada diri sendiri. Dia mau datang kasih duit kek, tidak kek, nggak peduli. Yang penting kamu juga berpenghasilan dan fokus pada anak-anak ya. Kalau cinta-cintaan untuk yang sudah nikah, saya rasakan energinya di sini
tidak terlalu mau fokus dengan I love you ya, lebih ke karir, lebih ke duit, lebih ke tanggung jawab ya. Kalau laki-laki atau perempuannya kamu sudah tahu bahwa karakternya kayak begitu, ya sudah begitu aja ya. Nggak usah mau tuntut-tuntut dia berubah-berubah, capek ya. Capek nyuruh-nyuruh ya. Jadi selama kamu mampu ya kamu kerjakan sendiri ya. Karena ibaratkan ada yang sudah mati rasa dalam cinta, dalam rumah tangga gitu ya. Jadi ya dia mau bikin apa terserah lah. Yang penting saya bisa handle diriku dan anak-anak, ya udah, dibandingkan ribut. Ataupun tadi ya berpisah ya, dibandingkan sakit hati, drama terus ya. Walaupun belum resmi negara, belum cerai resmi negara ya. Mungkin kamu pulang ke kampung atau kamu pisah rumah ya. Ketimbang ribut, marah, tertekan secara mental, batin, belum lagi dari keluarganya, belum lagi dari anak-anak ya, macam-macam. Dan ini masalah keuangan juga, karena ada beberapa yang pasangan dia pemalas, punya hutang tapi nggak mau kerja ya. Jadi pusing, belum lagi selalu disalahkan, belum lagi tukang selingkuh ya, nanti dapat penyakit gimana. Nah ini pikiran yang kacau gitu ya. Jadi lebih baik pisah aja ketimbang nanti sakit fisik dan mental. Nah ini ada beberapa yang memilih untuk berpisah tapi belum resmi negara ya, untuk ya ibaratkan tidak mau punya drama gitu. Dan kalaupun untuk yang berpacaran ya itu tadi ya, masih on off. Yang berpacaran ini energinya memang betul-betul pusing ya. Besok baikan lagi, besok ribut lagi, besok baikan lagi, besok ribut lagi ya. Besok janji nggak akan ulangi, besoknya ngulang lagi masalah yang sama ya. Ngungkit-ngungkit lagi ya, ataupun overprotective berlebihan tapi nggak mau nikah ya. Berjaga terus ya, nggak mau dengan orang lain tapi nggak mau kehidupan yang lebih serius gitu, yaitu pernikahan ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana kok hidup juga begini ya, dijaga terus kayak udah udah nikah tapi nggak nikah ya. Terlalu overprotective, ribut lagi, kita balas chat terlambat mungkin di toilet, ribut lagi ya. Ataupun mungkin kita lagi kerja harus balas ya, padahal kita lagi konsentrasi untuk ini, mungkin silent, nggak kasih dering HP karena memang butuh proses untuk konsen ya. Jadi kalau ada gangguan ya nggak bisa konsen lagi gitu. Ataupun mungkin lagi rapat ya, jadi nggak bisa angkat HP, drama lagi, ribut lagi. Nah ini jadi untuk berpacaran ya agak-agak sedikit on off ya. Tapi memang saya lihat ya yang lelah secara fisik dan mental, apalagi bicara tentang keuangan ya. Pasangan minta ini minta itu, kamu nggak bantu, dia marah lagi, off lagi, ujung-ujungnya seminggu balik lagi ya. Jadi itu sih yang saya lihat ya untuk kondisi kalian ya, yang berpasangan, yang jomblo dan yang menikah ya. Untuk koneksi percintaanmu ke depan banyak drama, dan ya kamu menyikapi dengan positif aja ya. Dan ada beberapa juga yang tegas dalam kehidupan percintaan, di mana tidak mau mengambil resiko yang negatif, hanya mau yang positif saja. Dan ya saya lihat memang kehidupanmu lebih tenang yang positif-positif ya. Kalau yang ragu-ragu, karena tadi ada juga yang ragu-ragu ya, pusing karena keragu-raguannya. Jadi yang positif akhirnya hidupnya lebih tenang, yang ragu-ragu, yang bingung ya, yang galau-galau akhirnya hidupnya juga mumet, stres ya, karena tidak memberikan kepastian untuk diri sendiri atau tidak melindungi diri sendiri. Karena apa? Keraguan itu lebih up ya. Ibaratkan kamu udah tahu toksik tapi kamu mengizinkan dia datang dalam hidupmu. Nah ini, jadi sekarang pilihanmu di mana? Karena untuk percintaan saya lihat memang kondisinya banyak drama ke depannya ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dan zodiaknya, dirinya yang penuh drama denganmu ya. Kita lihat dari inisial dulu. Baik, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf K, U, P, C, M, B, E, N, Z, T, R, G, F, A, J, L, D, dan I. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya kita lihat. Untuk koneksi zodiak saya sudah tarik energinya juga, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, ada Capricorn, Pisces, Virgo, Aries, Sagittarius, Scorpio,
Libra, dan Taurus. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.